Salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu 7 November 2020. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal 4 ayat 10 sampai 19. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun, kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 16 ayat 9 sampai 15. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, dan ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan Dia.
Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia, dibenci oleh Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Allah yang mencukupi. Kita bisa memahami teks Injil hari kemarin dalam kesatuan dengan bacaan Injil pada hari ini. Tuhan Yesus tidak memuji si tuan maupun si bendahara yang tidak jujur. Keduanya dikecam oleh karena cinta uang. Cinta uang membuat seseorang bisa menghalalkan segala cara, bahkan dengan cara yang tidak jujur, seperti yang dibuat si bendahara. Orang tidak jujur akan dikagumi sesamanya yang tak jujur. Oleh sebab itu, Yesus berkata, "Sebab apa yang dikagumi manusia, dibenci oleh Allah." Kedua tokoh ini, si tuan dan si bendahara, adalah simbol orang Farisi pada masa itu yang adalah hamba uang. Pada masa kini, apapun diukur dengan uang. Kesuksesan dan kebahagiaan juga diukur dengan seberapa banyak uang yang dimiliki. Oleh sebab itu, banyak orang mengejar-ngejar uang. Uang memang penting dalam aneka dimensi kehidupan. Tetapi uang adalah hamba kita dan bukan kitalah yang menjadi hamba uang. Kitalah yang memanfaatkan uang, bukan sebaliknya dimanfaatkan oleh uang. Kalau kita mengandalkan Tuhan, maka kita pasti bisa menghasilkan dan memanfaatkan uang. Tetapi kalau kita mengandalkan uang, maka nama Tuhan pun akan kita manfaatkan untuk memperoleh uang. Saudara-saudariku terkasih, mari kita mengandalkan Tuhan dan menggunakan uang dengan jujur dan setia. Tidak bisa dipungkiri bahwa uang memang penting di dalam kehidupan kita. Semua aspek kehidupan membutuhkan uang, termasuk dalam pelayanan gerejani. Tetapi Tuhan kita bukan uang. Orang Yahudi menyebut Tuhan dengan sebutan El Jireh atau Tuhan yang mencukupkan. Karena itu, kita berseru kepada Bapa, "Berilah kami rezeki pada hari ini, sebab Ia Maha memiliki dan bisa mencukupi semua kebutuhan kita." Oleh sebab itu, andalkanlah Tuhan untuk berkarya dalam hidup kita, sehingga kita bisa menghasilkan uang dengan jujur dan memanfaatkannya dengan setia. Semoga demikian. Amin.